Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kita bertemu kembali pada materi fikih. Sudah berapa bulan ya kita tidak bertemu? Ya, semoga kita dalam lindungan Allah selamatkan dari wabah COVID-19. Marilah pelajaran fikih kita mulai. Yang sebelumnya, marilah pelajaran kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allahumma ini, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka ilman nafi'an, karuniakanlah padaku ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, serta amal yang diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, baiklah ibu mau berpesan kepada kalian, marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih mengkaruniakan kepada kita kesehatan dan kesempatan kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat medsos, lewat HP ya. Yang kedua, kita bersyukur kepada kedua orang tua. Kalian merasa bahwa ibu bapak mula sebagai pendidik utama dan pertama dari kecil sampai sekarang. Yang ketiga, bersyukur kepada teman-teman ya yang masih setia mengikuti pelajaran kepada kita ya, mengikuti pelajaran sesama ya fikih ya. Sebelumnya, siapa ya yang belum remedi PTS fikih? Kamu misalnya nilai ini hanya 1,2, bahkan ada yang belum mengirim ya. Ada kelas 7 ini seumur-umur jadi kelas 7 baru mengirim PTS tok. Tugas-tugas belum pernah mengirim sama sekali. Ya baiklah, anak-anak, kemarin di pelajaran kelas 7 1 tentang toharoh, terus macam-macam alat-alat toharoh, terus sampai kita hadas besar dan hadas kecil, terus kita bersuci kemarin sebelum PTS. Ya, ibu ulang, bersuci bagi umat Islam atau orang Islam itu tujuannya untuk menjaga fitrah manusia. 2, untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ya, 3, untuk menjaga harkat dan martabat agama Islam. 4, untuk menjaga harkat dan martabat ya, kita di hadapan Allah. Ya, jadi orang Islam bersuci menjaga fitrah manusia suci. Contohnya memang ya, kalau kita ingin berbuat jelek, pasti hati kecil kita takut ya. Ya, yang selanjutnya tasamuh kemarin, tasamuh dan tatawur wal idkar ya. Ya, tasamuh kuwi padha karo toleransi kuwi padha karo saling pengertian. Dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya diingat-ingat ya. Untuk selanjutnya, yaitu sekarang
masalah sholat, bab sholat ya. Sholat, kamu ingat ya ketika zaman pelajaran TK ya, sholat itu rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, berpuasa, bayar zakat untuk orang yang mampu, pergi haji ke tanah suci. Sholat adalah rukun Islam yang kedua ya. Ingat-ingat ya. Sholat menurut bahasa artinya doa. Doa atau permohonan kepada Allah. Mohon pasti yang baik-baik ya, untuk kebaikan ya. Jadi jelas ya, sholat artinya doa atau memohon kebaikan kepada Allah. Surat At-Taubah ayat 103, wasolli ngalaihim inna sholataka sakanul lahum ya. Jelas ya. Dan sholatlah kalian, sesungguhnya sholat adalah menenteramkan hati ya. Ingat-ingat ya, sholat. Sholat menurut istilah syariat agama Islam ialah merupakan suatu perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat rukun tertentu. Ulang ya. Salat menurut syariat agama Islam ialah merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat rukun yang tertentu. Merupakan semua perkataan. Allahu Akbar, Allahu Akbar perkataan. Ngangkat tangan termasuk perbuatan. Berdiri perbuatan ya. Ya, jelas ya, suatu perkataan dan perbuatan tertentu. Ya, bacaannya tertentu. Bahasa Arab. Ora oleh nggo salat nggo basa Jawa tertentu ya. Ya, jelas ya. Terus diawali, dimulai dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Takbiratul ihram, takbir permulaan. Diakhiri dengan bacaan salam. Jadi kamu kalau sholat tuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dengan syarat rukun tertentu ya. Nanti syaratnya ya. Jelas ya, ibu ulang, kamu ulang di rumah ya. Ya, sholat adalah mengko diulang lagi. Sholat ya. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 kali. Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Atau men gampang ngeling-ngeling Islam. Ini isya, ese subuh, ele luhur, ane asar, eme maghrib. Islam. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib ya. Ya, nek kelingan Islam ya. Terus salat fardu hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Ingat, pahala itu sesuatu yang menyenangkan. Bisa dilihat, kalau sekarang tidak, besok kalau aku mati pasti akan melihat pahala. Dosa itu apa? Dosa itu sesuatu yang menakutkan. Ya, bisa dilihat tidak sekarang. Tapi kalau aku sholat, karena kita muslim dari kecil dan sudah bisa sholat, kalau tidak mengerjakan, kalau orang Islam yang sesungguhnya rasanya terganggu. Ya tidak nak, kalau aku tidak sholat,
rasane seperti punya beban ya. Yuk, sesudah kita tahu tentang sholat fardu wajib bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, namun jika sudah berumur 7 tahun, hendaklah mulai diperintah mengerjakan sholat. Jadi nek sholate cah cilik urung ana 7 tahun, kuwi urung wajib mengerjakan sholat ya, tapi perlu latihan ya. Namun jika anak sudah berumur 7 tahun, hendaklah mulai diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Jika sudah mencapai umur 10 tahun, hendaklah dipukul ya. Dipukul ora kudu nganggo kayu utawa nganggo penggaris. Cukup dinasehati, sing nek dinasehati sing dipukul apa? Atine ya. Atine ya. Ya. Dia tidak boleh menggunakan kayu penggaris atau menewes besi. Perhatian Nabi untuk anak 10 tahun hendaklah disuruh sholat dengan tadi dipukul. Dipukul tidak harus dengan alat atau kayu penggaris besi, tapi dipukul cukup dinasehati ya. Hadis Nabi yang berbunyi muru sibyanakum bisolati lisabengi sinin wadribuhum ngalaiha lingasri sinina wa fariku bainahum fil madoji' ya. Perintahkanlah anakmu sholat semasa umur 7 tahun atau tadi bahasa Arab lisabai sinin. Ingat-ingat ya, bahasa Arab kan angka 1 wahid itu sabai ya, sab'ah. Dan pukullah mereka setelah umur 10 tahun ya. Kalau belum sholat dipukul, tadi dipukul atau dinasehati. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Jadi Nabi ngendikan ini bocah umur 7 tahun jenenge latihan sholat. Newi 10 tahun kuwi nek urung gelem sholat dipukul atau dinasehati. Kalau tidur juga tidak boleh, sudah sendiri kamarnya, tidak boleh bareng dengan bapak ibu ya jelas ya. Seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tadi Islam ya, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib ya. Isya gunane nggo telepon karo Gusti Allah ya. Nomor teleponnya Gusti Allah piro? 4 2 4 3 ya. Ya. 4 Isya, 2 subuh, 4 luhur, 4 lagi asar, 3 maghrib. Telepon apa? Mohon doa kepada Allah kebaikannya. Jelas ya? Dasar hukum diperintahnya sholat fardu ya. Ingat ketika sholat, perintah sholat itu ketika Nabi Isra Mi'raj ya. Nah, kalau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ke ruang angkasa mengambil sholat 5 waktu bagi umat Islam, 5 kali dalam sehari semalam. Bagi siapa tidak mengerjakan, besok di akhirat mendapat siksaan ya. Ingat-ingat ya. Salat fardu merupakan rukun Islam, mau ya. Ya, rukun Islam. Ya, rukun Islam, mau Bu Guru nyanyi ya.
Yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Rukun Islam kalau ibu ibaratkan berpakaian, salat adalah rukun Islam 1 syahadat. Pondasine nek klambi awake dhewe nyandang, 1 syahadat sepatune atau sandale. Loro salat ibarate pakaian gunane nggo nutupi aurat. Rahasia apa? Men sesu aku ra disiksa ya. Puasa diibarat mau salat rok atau celana atau sarung. Puasa bagikan baju. Sekarang orang Islam banyak yang pakai syahadat nek dadi mantan atau kalau nek supitan atau zaman aku kecil dibisikan kalimat la ilaha illallah ya. Terus itu ya, jadi bahkan sholat menjadi pertanda untuk membedakan orang Islam dan orang kafir. Bedane wong Islam karo bedane wong kafir ninggalke sholat. Ya dieling-eling. Bedane wong Islam atau muslim karo bedane kafir ninggalke sholat. Nek muslim nindakke sholat, nek kafir ninggalke sholat. Paham? Bedane wong Islam karo bedane wong kafir rang nindakke sholat. Jadi nek wong sholat muslim, wong ora sholat kafir ya. Kafir panggonane neraka ya. Jelas? Oleh karena itu pentingnya kedudukan sholat bagi setiap muslim ya. Iki ya. Jadi mau bedane wong Islam karo bedane wong kafir kuwi nggon sing nindake sholat. Dasare mau firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya, jelas ya? Engko nang dibaleni. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas ya, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Jadi sholatnya menjalankan agama. Dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Jadi kita hidup tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi aku nek sholat bukan karena bapak mamaku sholat, kancaku do sholat, isinnya. Perintah untuk sholat yang kedua firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah. Dialah pelindungmu atau pelindung kita. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Nah, jadi kita diperintah untuk sholat, untuk zakat, berpegang teguh, cekelan kenceng. Aku agamane Islam. Ya. Buktine Islam apa mau? Sholat. Ya. Firman Allah yang lainnya. Ya, dalam surat An-Nisa 103, Inna salata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta.
Inna salata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Waktunya apa mau? Ya, subuh, luhur, asar, maghrib dan isya. Ya, ini waktunya sudah ditentukan. Subuh tangi turu, luhur awan, asar sore, maghrib senja. Nek sengeng mlebu. Isya nek wis nek maghrib kaya langite sisi kulon abang. Nek isya abang-abang sinang langit sebelah barat, ufuk barat wis ilang, masuk waktu ngisa. Jelas ya nak? Nah sekarang hadis ya dasari perintah untuk sholat. Satu, mau surat Al-Bayyinah ayat 5, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Hajj ayat 78. Yang nomor 4 adalah hadis Nabi. Ya. Bunyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa tasum wa saumi ramadan. Ya. Islam ditegakkan atas 5 perkara. 1, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Wa iqamas shalah, tegakkan shalah. Wa tasuma Ramadan, ya. Wa tasuma, mengerjakan puasa. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang kelima, pergi haji ke tanah suci. Ya. Ya. Cidat siji sahadat, rolat loro zakat, lukat telu zakat, patso papat poso, moji 5 haji, rukun Islam. Ya. Jelas ya? Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itu jelas. Ya. Bukankah ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan bahwa salat secara, ya, salat kita, ya, secara umum tadi dengan tidak menyertakan, ya, pernyataan tegas salat fardu 5 waktu. Salat, ya, diterima salat ketika kapan? Nabi Isra Mi'raj, ya, mendapat perintah salat. Kita bersyukur. Coba ketika Nabi menerima perintah salat pertama kali, salatnya piro? 50 waktu. Ya, karena Allah Maha Pengampun tadi, ya, Maha Penyayang. Jadi 5 waktu. Tapi 5 waktu itu sama dengan nilainya 50 waktu. Jadi satu salat nilainya 10 waktu salat. Ingat-ingat, ya. Hadis Al-A'rabi yang mengatakan Rasulullah bahwa khamsun salatin fil yaumi wal lailati, faqala al-A'rabi hal ngalaya ghairuha, qala la ila anta tawa'a. Ya. 5 kali sholat dalam sehari semalam. Kemudian Al-A'rabi bertanya, apakah saya mempunyai kewajiban sholat yang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, ya, kecuali sholat sunnah jika engkau menghendaki untuk melakukannya. Ya, hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Ketentuan sholat 5 kali juga diperkuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Mu'ad ketika diutus. Ya. Orang yang paling pelit kalau mendengar nama Rasulullah atau Muhammad kok diam saja. Jadi kalau kita ingin menjadi orang kaya, mendengar nama Rasulullah Muhammad, kita harus menyaut
Sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bernilai ibadah, mendapat pahala ya. Ya, jelas ya? Jadi mau sholat 5 kali diperkuat sabda Nabi kepada Mu'adz yang diutus ke Yaman. Fa'limhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa sholawatin fi kulli yaumin wa lailatin ya. Jadi beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka orang Islam salat 5 kali dalam sehari semalam ya. Jelas ya anak-anak ya. Salat mau doa, mohon kebaikan. Menurut istilah, salat adalah suatu amalan dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat rukun tertentu ya. Syarat wajib untuk mengerjakan sholat dan syarat sah untuk melaksanakan sholat ya. Nek wajib kuwi sedurunge kita melaksanakan sholat. Nek syarat sah berarti aku wis toto-toto ya, wis wudu, wis nyiapke penutup aurat. Ibu ulangi, syarat wajib melaksanakan sholat ya, 1, orang tersebut harus beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Selain Islam rakon sholat ya. Jelas ya? Nyukon ngapa Bu Guru? Sakarpe ning sesuk tunggu siksaane Gusti Allah ya. 2, telah memasuki akil balik. Wingi Bu Guru wis nerangke bab tanda-tanda akil balik bagi laki-laki: mimpi basah, mimpi keluar mani, mimpi indah. Bagi perempuan haid balik ya. Masih anak-anak namanya latihan ya. Selama ya. Jadi si anak-anak namanya latihan ya. Selama sudah mumayyiz itu apa? Ya. Mumayyiz itu bisa membedakan. Ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Nek ono kok bocah ditinggali kon njukuk sangu 1000 karo 5000, kok pilih 5000, berarti kuwi wis mumayyiz, wis iso mbedake sing regane akeh karo regane sethithik. Iki berbahaya, iki ora berbahaya. Kuwi jenenge wis mumayyiz, iso mbedake. 3, tidak hilang akal atau gila. Dadi wong edan rakon salat. Seneng dadi wong edan? Ya. Nek wong edan rakon salat ya. Orang yang pingsan, terkena obat bius atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, akibatnya ya hukuman orang gila tidak terkena dosa. Siapa senang jadi orang gila? Tidak kon salat karo Gusti Allah. Nek nyoba berbuat salah karo negara ya ora dihukum mergo edan. Ya. Jelas ya? Jelas? Ya. Tadi syarat wajib salat: 1, beragama Islam. 2, telah memasuki akil balik atau dewasa. Tandane dewasa wingi wis tak terangke. 3, ya sehat akale, ya, ora gila atau majnunun ya. Jelas ya? Syarat sah salat ya, syarat sah salat: 1, otomatis mau agamane Islam, baik laki-laki maupun perempuan. 2, mumayyiz kuwi wis iso mbedake. Dadi salate cah cilik kanggo ning masih bernilai latihan. Ganjarannya untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Tapi kalau sudah dewasa balik, kalau kita sholat untuk dirinya sendiri. Ini orang sholat, kalau kalian kan sudah kelas 1, kelas 7,
sudah balik sudah ya pemene wis ngerti cah wedok ngerti pacar ya kayak aku berunang apa identitasmu nang WA-ne bisa ono cah lanang gambare foto cah wedok ono cah wedok gambare foto cah lanang mesti kuwi gambar idolane ya jelas ya terus tidak hilang akal ya jadi syaratnya wong salat syarat saya wong salat ora lagi edan utawa mabuk utawa akale lagi dolan ya. 4 sudah masuk waktu sholat wis ono adzan ya wis ono adzan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ngentut ya keluar sesuatu dari 2 lubang terus menyentuh kemaluan terus hadas kecil mana hilang akal. Hadas besar mau nek cawe wedok khed calanang keluar mani ya jelas ya. Nomor 6 suci dari hadas dan najis ya. Suci dari najis mukhafafah dan mutawasithah dan mughaladah. Najis mukhafafah apa mau? Najis dari kencing anak laki-laki berumur 2 tahun sebelum makan apa-apa kecuali ASI. Najis mutawasithah, najis yang harus dicuci sampai hilang 3 unsur, warna, rasa, bau. Contoh najis mutawasithah, darah, nanah dan sebagainya. Kemudian ya, najis mughaladah adalah najis anjing dan babi. Ya kamu lihat lagi, najis mughaladah. 7 menutup aurat. 4 menghadap kiblat. Aurat laki-laki dari wudel tekan dengkul atau dari puser sampai lutut ya. Aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tangan. Menghadap kiblat. Salate kudu madhep kiblat. Nek wong Indonesia mergane letak Indonesia ada di sebelah tenggarane Mekah. Dadi nek awake dhewe arep salat marpe ngulon rada ngalor ya. Ya, ning tujuane nanti aku salat tujuane menghadap kiblat, menghadap kiblat. Ya, umpamane wong Amerika lek salat madhep etan mergane wong Amerika nang kulon Ka'bah. Jelas ya? Wong Yaman le salat madhep ngalor mergane Yaman nang sisi kidul Ka'bah. Jelas ya? Wis salat madhep kiblat. Nomor 9 berniat. Niatnya salat saya niat karena Allah. 10 tertib sewaktu menunaikan salat ya. Ya ora diacak-acak. Nomor 11 muwalah. Tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Maksudnya mau orang, aku lagi mau sholat takbiratul ihram mau ya, terus maca Fatihah ngentut, terus wudu meneh, terus neruske kari ruko ora oleh ya, terus baleni. Nomor 12 tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan sholat. Pemane kamu lagi sholat. Assalamualaikum, ana tamu, kamu jawab Waalaikumsalam, lungguh saya aku lagi salat, ora oleh ya. Terus nomor 13 tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan salat ya. Ya, jadi gerakan salat Allahu Akbar sedakep ya. Kok kukur oleh ning aja akeh-akeh. Siji ya. Wis saka sedakep ngemek sing sirahe gatel 1, garuk 2, 3 bali gatal meneh setan lek nggodho pinter ya setan ora seneng kalau wong salat ya jadi digodho lewat mau sirahe gatel bokonge gatel ya dilalah kok yo ana lemut nyokot dilalah kupinge krungu ana tanggane nyetel musik ya dilalah kancane salat ngidak sikil kowe melu genten ngidak sikile tanggane tidak banyak melakukan gerakan. 14 tidak mengunyah makanan ya. Mau arep salat kok
ana sing parkir nang untu, umpamane mau aku salat sadurunge salat mau mam sambel wis wudu donge ning kono sing parkir nang untu. Lagi salat parkirane kuwi mau metu dikunyah-kunyah lombok ya rasane pedes. Jelas ya? Jadi syarat sah salat nek digampangane ya siji suci hadas besar dan hadas kecil wis wudu. Suci badan, pakaian, tempat dari najis, klambine resik, rukuke resik. Tempat ya papane yo resik. Ya, badan awake mau pipis ya wis apik. Ya. Menutup aurat ya, nganggo nek wong putri nganggo rukuh. Nek wong lanang pokoke nganggo sarung utawa nganggo celana panjang. Terus menghadap kiblat. Ya, nek awake dhewe ke barat daya sana ya. Ning tujuane Ka'bah, patokane wong Islam ya. Ya, patokane wong Islam mau ya. Karena Ka'bah adalah patokan kita salat. Terus selanjutnya wis ono azan. Ya. Nek wis ono azan, arep kurang 5 menit nang urung ono azan. Pamane salat zuhur saiki jam 11:27 menit. Kok lagi jam 11:22 menit kowe ngapa? Sah nggak isah? Arep salat zuhur urung kena mergane urung ono azan zuhur ya. Jelas ya? Nanti dipelajari lagi. Jadi kita bandingkan terdapat ketentuan yang menjadi syarat wajib sekaligus syarat sahnya sholat seperti agama Islam dan tidak hilang akal atau edan. Terdapat pula ketentuan yang hanya menjadi syarat wajib salat atau sebaliknya. Contohnya menutup aurat, anggo rukuh nek cawe wedok. Menghadap kiblat, patokane salat madhep ngulon ya. Umpamane aku wong Islam saka Amerika le salat madhep ngetan, mergane arahe nang kulon Ka'bah. Nek takoni wong Amerika le kondo aku salate madhep ndi? Madhep Ka'bah. Lah kok madhep ngetan? Iya, mergane Amerika ada di sebelah barat Ka'bah. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat diingat-ingat ya. Nanti kamu baca, ibu kirimi materinya diringkas untuk sinau besok kalau kamu butuh untuk belajar untuk penilaian akhir semester ya, ngisi rapot pertama. Sapa ngerti Covid wis bali ya, awake dhewe iso tatap muka. Ya. Terus tadi yang membatalkan sholat ya. Mari kita cermati, sholat fardu seseorang akan menjadi batal dan tidak sah dengan sendirinya jika terjadi perkara-perkara yang membatalkan. Diantaranya 1, datang hadas kecil maupun besar di tengah-tengah sholat. Agi sholat ngentut pes atau makdut ya. Ya, batal sholatnya. 2, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada pakaian, ya, badan dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Ya, kelambiku arep sholat mau ketempelan, pamane mau aku duwe bisul tak garuk-garuk atau gatal tak garuk-garuk, ono getihe kuwi ra kanggo ya. Ya. Pamane aku ngerti-ngerti rampung, aku sholat kok rukuwe mau guatel neplek ya, ono lemute, kuwi dimaafkan. Wong aku ora ngerti ya. Jelas ya? Terus yang membatalkan sholat nomor 3 ya, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara ya, jelas ya, atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contoh ya, jangan berdiri. Nah, pamane ku mau bu guru ngendika ya, ana tamu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, tunggu ya aku lagi sholat, batal ora? Batal ya. Ya, umpamane sholat ana cah cilik mlaku-mlaku kondo duduk, enggak ben batal.
Nomor 4, tertawa lebar ketika dalam sholat. Ya. Ning ngono mesem oleh Bu Guru, oleh. Ini nganti orang nganti ketok untune. Nanti batal ya. 5, makan dan minum meskipun hanya sedikit mau. Ana lagi sholat, ana sing parkir nang untu. Ya. Terus tak kunyah-kunyah tak rasake, batal ya. Murtad ketika dalam sholat. Ya. Lagi sholat kok lah wong Islam kok kangelan temen aku arep mlebu agama Kristen wae, umpama batal. Terus nomor 7, gila ketika dalam sholat. Ya wong edan kuwi ora kae ya. Ora kanggo lagi sholat kok ngerti-ngerti guyu dhewe. Ya mlaku-mlaku, joget-joget nang ya. Nomor 8, berpaling dari arah kiblat. Arah umpamane aku Indonesia kiblatnya marep barat daya kok ngerti-ngerti oleh sholat marep ngetan atau marep ngalor, batal sholatnya. Nomor 9, tersingkapnya pakaian sehingga terbuka auratnya ya. Jadi nek aurate Bu Guru nek sholat lagi sholat diplotroke sarunge ya. Utawa rukuke disingkap-singkap karo kancane ya, itu sing dosa sing ganggu ya. Ini dengan sengaja le sholat kok sikile ketok nek cah wedok ora oleh ya, batal. Meringkas rukun sholat seperti ruku ya. Le sholat le ruku kaya kinjeng Jawa mung jentit ngadeg ya. Ya. Jelas ya, diringkas setitik ya. Terus 11, ragu-ragu terhadap niatnya yang dilakukan misalnya zuhur. Ya mulane nek sholat nggih rasa dadak anggo bacaan sing dawa kelalen Bu Isake kelalen ya. Arep salat zuhur nawaitu sholli fardhu dhuhri. Wong salat ngasar kok niate fardhu dhuhri. Jadi niat itu dalam hati. Ya, tidak usah diucapkan. Kalau diucapkan tahu artinya bagus. Tapi kalau tidak diucapkan ya otomatis Allah Maha tahu. Ngopo kae isah ngadeg waktu jam 12 awan. Oh, kae arep salat zuhur. Ya. 12, mengubah niat ya dari sholat fardu menjadi sholat lainnya. Misale sholat zuhur, aku harap sholat ngasar wae ya. Sakarepku ya. Nomor 13, niat keluar dari sholat sebelum sempurna semua rukun-rukunnya ya. Jadi aku lagi sholat ya lagi sholat niate sholat donge maca Al-Fatihah nek rakaat pertama ya. Aku arep rukuk dhisik engko le maca Fatihah mengko ora oleh ya. Nomor 14, bimbang dalam sholatnya apakah akan meneruskan atau membatalkannya ya. Umpamane kuwi mau ya lagi sholat Allahu Akbar ono tamu ya. Ono tamu utawa adik, Mbak, Mas, pipis. Gue bingung, tak teruske opo ora ya kok nek. Kuwi dadi mergo antara meneruskan atau membatalkan, bimbang. Iki sing marai batale salat. 15, menggantungkan pembatalan salat pada satu perkara. Contoh dalam salat mengatakan jika haid datang saya akan membatalkannya. Jadi wis mangsane wis jadi wis apa kae wis mangsane siklus men salat ning ketika salat engko aku ne haid teko aku batal salate ya ora oleh ya. Ya pokoke nek urung tekan siklus haid ya tetep salat. Perkara engko nang lagi salat kok haid datang, wong haid itu yang tahu Allah, bukan kita bisa ngatur. Manusia hanya niteni, oh nek tanggal sakmene aku haid ya. Nomor 16, sengaja meninggalkan salah satu rukun salat. Aku ora arep rukuk wong gegerku lara. Aku ora arep sujud karang dengkulku lara. Kuwi ora oleh ya. 17, sengaja mengulang-ulang rukun sholat dengan tujuan sendau gura ya. Sholate karo gojek, rukuke ping bola bali.
utawa sujude ping bola bali. Nomor 18, mencampur aduk rukun sholat, contoh mendahulukan rukun tertentu, mengakhirkan yang lain di luar ketentuan. Kalau bermakmum pada orang yang sholatnya tidak sah seperti kepada orang kafir. Orang kafir kuwi sholatnya mengetok-etok ya. Ya, etok-etok. Sengaja memanjangkan rukun yang pendek ya. Pamane rukun salat kamu tahu ya. Ya. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri tegak, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 rukuk, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk akhir atau membaca tasahud awal, 10 membaca tasahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, 13 tertib ya. Ya kuwi. Terus 21 mendahului yang tertinggal 2 rukun yang berupa perbuatan fi'li yang dilakukan pada imam tanpa uzur. 12 mengucapkan salam sebelum waktunya. Lagi duduk atahiyat rakaat terakhir kok urung maca kok wis terus salam ya. Terus mengucapkan takbiratul ihram kedua kalinya dengan niat memperbarui sholat ya di bulan baleni. Dengan sengaja kembali duduk tasahud awal ya pada saat sudah dalam kondisi berdiri ya. Jadi Ibu Guru ringkaskan ya, rukun salat ada 13, 1 niat. Orang salat harus niatnya lillahi ta'ala. Boleh diucapkan asal tahu artinya dan tidak salah, tapi yang paling penting niat itu dalam hati. 2, takbiratul ihram atau takbir permulaan dengan mengangkat kedua tangan sampai ke jenjang telinga. 3, ya, berdiri tegak kalau mampu, tidak mampu duduk. Ya. 4, membaca Al-Fatihah. Salat yang tidak membaca Al-Fatihah salatnya batal. 5, rukuk dengan tumakninah. Le rukuk khusyuk ora kaya kinjeng cewek. 5, membaca 6, i'tidal. I'tidal kuwi bangun dari rukuk. Ya. 6, 7 sujud. Ya, sujud kuwi ngambung sajadah, bathuke, irunge, tangane loro, dengkule, jempol sikil. Kalau sujud 7 anggota nempel di bumi ya. 7 anggota sujud apa? Bathuk otomatis karo irunge. Kedua tangan, kedua lutut, kedua jempol kaki ya. 7 harus nempel. Terus selanjutnya duduk akhir membaca tasahud awal pada rakaat kedua selain sholat subuh. Terus duduk akhir membaca tasahud akhir. Tasahud akhir ya sampai Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ke-10 membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. 11 mau sholawat Nabi. 12 membaca salam. Assalamualaikum ya, karo ninguk. Yang 13 tertib ya, dieling-eling ya. Bu Guru nanti memberi tugas ya. Mau ringkesane. Rukun salat ada 13. 1, niat. 2, takbiratul ihram. 3, berdiri tegak bila mampu. 4, membaca Al-Fatihah. 5, rukuk dengan tumakninah atau khusyuk. 6, i'tidal. I'tidal bangun dari rukuk. 7, sujud dengan khusyuk. 8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud jenenge duduk iftirash. 9, duduk akhir. Duduk akhir jenenge duduk tawaruk ya. 10, membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ya.
12 membaca salam, 13 tertib. Ya, jelas ya? Kiranya cukup itu. Berdoa ya biar kita bisa tatap muka, kita sholat bareng-bareng, biar kamu tahu. Ada yang belum pernah lihat Bu Guru tahu sampai saat ini? Ya, berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il askomi. Marilah pelajaran fikih kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak salah Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.